Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada sore hari ini seperti biasa menjelang berbuka kita mengadakan ta'lim dan pada sore hari ini kita akan membaca lagi ya Syarah Al-Adab Al-Mufrad versi terjemahan. Dan ini karya Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah taala. Kita memasuki hadis nomor 665. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan Abu Hafs menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Amr bin Murrah. Ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Al-Haris. Ia berkata, aku mendengar Tulaik bin Qais an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u bihadza. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Wahai Rabbku, bantulah aku atas musuh-musuhku, dan janganlah engkau membantu musuhku atas diriku. Wamkurli wa la tamkur alayya. Buatlah makar untuk kebaikanku dan jangan engkau buat makar atas kebinasaanku. Wa yassir liyal huda. Dan mudahkanlah bagiku petunjuk. Wangsurni ala man bagha alayya. Dan tolonglah aku atas orang yang berbuat berlebihan atas diriku, mendolimiku. Rabbi ja'alni syakkaron laka. Wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dzakkaron laka, senantiasa mengingat dirimu. Rohaban laka, senantiasa kembali kepada dirimu. Takut kepada dirimu. Mitwa'an laka, mukhbitan laka, yaitu hamba yang senantiasa takut dan patuh, taat, tunduk kepadamu. Awahan muniban, yang senantiasa kembali bertobat kepadamu. Taqabbal taubati, wahai Rabbku, terimalah taubatku. Wagsil haubati, basuhlah kesalahanku atau dosaku. Wa ajib da'wati, ya, jawablah doaku. Wasabbit hujjati, dan kokohkanlah hujjahku. Wahdi qalbi, berikan petunjuk kepada hatiku. Wasaddid lisani, dan benarkanlah lisanku. Luruskanlah ucapanku. Waslul sakhimata qalbi, dan hilangkanlah kedengkian hatiku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya. A'inni, di sana ada kalimat a'inni, yaitu tolonglah aku dalam melakukan ketaatan kepadamu dan dalam menghadapi musuh-musuhku. Ya, jadi kita diperintahkan untuk meminta tolong kepada Allah agar kita bisa taat.
agar kita bisa beribadah kepada Allah, karena sebagaimana yang kita pahami, la haula wala quwata illa billah. Ya, kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya dan upaya untuk bisa beribadah kepada Allah kecuali atas pertolongan Allah. Wamkurli, yakni timpakan siksamu kepada musuh-musuhku. Ya, dari kata-kata makar ya. Makar ini bahasa Arab aslinya. Al-makru. Di sini Rasulullah SAW meminta agar apa? Allah menimpakan ya siksanya kepada musuh-musuh beliau SAW. Dan bukan sebaliknya. Ya. Bukan Allah memberikan kebisaan atau kesanggupan kepada musuh-musuhnya membuat makar kepada Rasulullah. Tidak. Ya. Dan arti dari asal katanya itu al-makr adalah membuat tipu daya. Ya. Dan menampakkan sesuatu yang ini berlawanan dengan apa yang ada di dalam hati. Jadi apa yang nampak berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Maka ini namanya makar. Sifat ini jelas mustahil bagi Allah Ta'ala. Namun yang dimaksud di sini adalah kepastian siksaan dan balasan dari Allah Ta'ala atas musuh-musuh Allah, atas musuh-musuh Rasulullah SAW. Karena sekecil apapun hal yang tersembunyi, maka Allah Maha mengetahui. Ya. Baik yang nampak ataupun yang di dalam hati. Maka kita mendetikkan sesuatu di dalam hati kita, maka Allah Maha tahu. Dan itu detail sekali. Ya, pengetahuan Allah, ilmu Allah atas diri kita, diri hambanya, ya, dan semua hamba-hambanya, ya, berapa jumlah misalkan daun yang gugur di malam hari gelap gulita dalam keadaan hujan deras, itu terperinci di dalam ilmu Allah, tidak satu pun yang terlewat. Ya. Apalagi sebesar kita ini, ya, segede kita ini. Yang semut yang hitam saja di keheningan malam, di kegelapan malam, ya, berada di atas batu yang juga hitam, ya, diketahui oleh Allah. Ya. Maka seorang manusia, seorang hamba Allah, tatkala dia berbuat dosa dan kemaksiatan, ya mungkin menurut dia tersembunyi di tempat yang jauh dari pandangan mata manusia, maka Allah sangat mudah dengan detail-detailnya Allah mengetahui. Maka hendaknya kita waspada dari tipu daya setan. Ada yang mengatakan ini adalah istidraj bagi seorang hamba karena ketaatan yang dilakukan seorang hamba tersebut. Seakan-akan ketaatannya itu diterima padahal sesungguhnya ditolak karena ria dan sum'ah yang dilakukannya. Dan ini berbahaya. Seorang hamba yang telah berlaku baik, melakukan sebuah amalan soleh, maka hendaknya dia setelah beramal dengan amal yang soleh, dia tetap menjaga keikhlasan niat hatinya walaupun setelah beramal. Jadi niat ikhlas itu dijaga dalam 3 keadaan, sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Ya. Di saat beramal maka kita menjaga, mengecek kondisi kita. Ketika kita mau beramal, cek hati kita sudah ikhlas belum? Sudah hadirkah niat ikhlas itu atau belum? Kalau belum, ya silahkan segera dihadirkan. Meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Kemudian setelah itu, kalau sudah siap, baru beramal. Di saat beramal, yang tadinya kita mempunyai niat yang ikhlas, kadang-kadang mulai belok, mulai bengkok. Ya. Maka segera luruskan. Murnikan kembali ketaatannya hanya untuk Allah. Amalnya hanya untuk Allah. Dan terus berjuang di dalam mengawal keikhlasan niat saat kita beramal. Karena terkadang hati ini mulai berbeda tatkala ada orang yang menyaksikan kita tatkala kita beramal. Entah itu calon mertua atau yang lainnya. Ya kan? Nah, setelah beramal, hendaknya hati kita tetap dikawal. Kenapa? Karena bisa muncul perasaan apa? Ujub. Perasaan bangga diri, takjub. Seakan-akan surga sudah ada di genggaman tangan kita setelah kita beramal tersebut. Ini bahaya. Karena penyakit-penyakit hati itu dapat menggugurkan amalan atau pahala amalan yang sudah kita
dapatkan. Sekali lagi, penyakit-penyakit hati, ya ujub, ria, sum'ah dan seterusnya dapat menggugurkan pahala yang sudah kita dapat. Kan eman-eman. Awalnya sudah ikhlas ketika beramal. Saat beramal juga kita kawal keikhlasan. Namun tiba-tiba kita tidak bisa menguasai diri, setelah selesai beramal langsung kita semacam terbang, Pak, nge-fly. Wah, kita ini sudah perfect, ya, calon penduduk surga, Masya Allah. Ini bahaya. Ya. Maka sikap yang terbaik adalah tetap rendah diri, rendah hati, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan yang membisikkan kepada hati kita sehingga kita menjadi hamba yang merasa sempurna, takjub kepada diri sendiri atas amalan yang barusan kita perbuat. Ya. Dan itu memang perlu perjuangan. Ya. Mendapatkan pahala itu perlu perjuangan. Ya. Jadi keikhlasan ini betul-betul tidak mudah, harus diperjuangkan. Jadi sebelum, saat, dan setelah beramal. Ya. Maka yang paling terbaik adalah kalau kita sudah beramal, sudah kita diem. Seakan-akan kita belum beramal. Lupakan itu, nggak perlu diingat-ingat terus. Ya. Khawatir apa? Khawatir kita menjadi apa? Menjadi takjub dengan diri kita. Ya. Oh, hebat sekali saya baru melaksanakan sebuah amalan yang besar. Ini bahaya. Ya. Lupakan itu seakan-akan kita belum pernah beramal. Baik. Mitwa'an, banyak melakukan ketaatan. Ya. Mitwa' yakni kasirut ta'ah, ya. Banyak melaksanakan ketaatan. Mukhbitan yaitu berasal dari kata ikhbat, artinya khusyuk dan tawadhu. Ada yang mengatakan artinya adalah ketenangan, berasal dari kata al-khobtu. Ya. Jadi ini diminta, ya. Kalau kita pengen menjadi hamba yang banyak ketaatan, ya, banyak khusyuk dan tawadhunya, ya minta kepada Allah sebagaimana Rasul meminta itu. Menjadi hamba yang senantiasa taat dan khusyuk dan tawadhu. Ya. Sakhimatu qalbi, keluarkan sifat dendam, iri dan dengki dari hatiku. Ya. Jadi hal-hal seperti itu harus dihilangkan. Apalagi jika dia misalkan seorang yang jelas-jelas yang sudah mengenal sunnah, teman kita, seperjuangan. Ya, maka hendaknya kita membersihkan diri dari sifat-sifat iri, dengki, bahkan dendam. Ya. Dan itu kita meminta kepada Allah agar Allah yang mengeluarkannya. Ya. Sallus sakhima, artinya mengeluarkan sifat iri dan dengki dari hati dan membersihkan hati dari sifat tersebut. Berasal dari kata sallus saif, jika pedang dikeluarkan dari sarungnya, yaitu terhunus. Ya. Maka memang sifat-sifat ataupun gelagat-gelagat hati yang menjurus kepada dengki, iri, dan seluruh penyakit hati, ria, sum'ah, dan yang lainnya, itu perlu dimanage dengan teliti, dengan baik. Ya. Dan yang paling baik diantaranya adalah perbanyak doa, meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Di antara doanya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi jangan sampai ada ghil dalam hati kita itu. Perasaan apa? Tadi dengki, iri hati dan seterusnya. Ya, kepada teman kita yang sesama mukmin yang sudah beriman kepada Allah, apalagi yang memang betul-betul dia sudah mengenal sunnah misalkan. Taib. Dan itu juga doa agar hati kita selamat dari apa? Dari menggunjingi atau mencela bahkan para sahabat Nabi. Karena orang yang beriman yang pertama kali setelah para Nabi dan Rasul tentu orang-orang yang bersamai mereka. Ya. Yang bersamai Rasulullah siapa? Para sahabat. Nah, taib. Maka di antara ciri khas seorang ahlu sunnah, dia tidak akan berani ngomongin sahabat. Apalagi sampai mencela, mencaci maki. Kalau ada orang yang mencaci maki sahabat, ketahuilah dia bukan ahlu sunnah. Dia bukan ahlu sunnah. Walaupun mungkin seluruh dunia menganggapnya dia seorang muslim misalkan. Ya, taib. Atau seorang yang sunni misalkan. Karena seorang sunni nggak akan lisannya mencaci maki sahabat. Taib. Kemudian hadis berikutnya 666, Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata,
Malik menceritakan kepadaku dari Yazid bin Ziyad an Muhammad ibni Ka'ab al-Quradi, dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, qala Muawiyah, Muawiyah berkata, yakni Ibnu Abi Sufyan, alal mimbar, di atas mimbar saat itu, innahu la mani'a lima a'taita. Sesungguhnya tidak ada yang menahan apa yang engkau berikan, wahai Allah. Jadi ketika Allah sudah memberikan, tidak ada kekuatan yang ada di dunia ini mencegah pemberian Allah. Maka kita nggak perlu khawatir ya atas rezeki kita. Misalkan seorang yang berjualan sayuran, ya laris manis, tiba-tiba di samping kanan kirinya juga sama, ada pendatang baru jual sayuran. Nggak perlu bingung, rizki Anda tidak akan tertukar. Rizki Anda tidak akan tertukar dengan pendatang baru tadi di kanan kiri Anda. Aman, 100% aman. Ya, 100% aman. Yang terjadi adalah sebagian orang hatinya menjadi sempit ketika dia berjualan, kemudian tiba-tiba ada di kanan kirinya pedagang yang sama tipe jualannya, jenis jualannya, ya kan? Seperti itu ya. Padahal kalau kita pahami, rezeki sudah diatur oleh Allah. Enggak mungkin orang kanan kiri kita ini mengambil rezeki kita, enggak mungkin. Rezeki itu tidak akan tertukar. Kenapa? Karena Allah yang telah menunjukkan rezeki tersebut untuk menuju tuannya. Masa Allah bisa salah ngasih rezeki? Enggak mungkin. Ya. Mungkin kanan kiri kita ada pedagang yang sama, jualannya sama persis dengan apa yang kita jual. Ya, sama. Depan belakang sama. Ya, aman. Rezeki sudah Allah atur. Nggak mungkin salah Tuhan. Kalau belum rezekinya orang-orang itu mesti akan datang kepada kita kan gitu. Ya. Bahkan saya masih ingat ketika dulu berada di Mesir itu, saya pernah beli sesuatu, ya sayuran, kemudian saya bayar ditolak. Kenapa? Karena bukan uang pas. Orangnya bilang, beli aja kepada yang samping saya ini. Kenapa? Karena dia nggak mau repot dengan ngasih uang tukaran, Mbak. Jadi harus bayar pas. Saya kaget, ini jarang, hampir nggak ada nih di Indonesia kayak gini nih. Ya kan? Beli sayuran, kemudian pas kita kasih uangnya, beli aja yang samping. Saya nggak punya kembalian. Itu. Bahkan mungkin akan diperjuangkan kalau Indonesia ya. Sebentar Mas ya, saya nyari dulu, tukar-tukar dulu ya kan. Enggak, di sana enggak. Begitu melihat kok uangnya besar, beli aja yang samping. Ya, karena mereka sudah paham betul ya, insya Allah itu. Seperti itu tadi, alur rezeki itu tidak akan kesasar. Ya. Akan tepat menuju tuannya. Karena yang mengarahkan rezeki itu adalah Allah. Enggak mungkin kemudian salah rezeki itu kepada orang lain, bukan kepada tuannya. Ya. Maka tinggal kita perbaiki cara muamalah kita dengan orang lain. Bagaimana kita menyambut pedagang, bagaimana kita bersikap ramah, bagaimana kita senantiasa aktif di dalam bertanya, bukan diem aja. Pasang muka cemberut, ya lari orang. Dari sini disebutkan tadi, la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang dapat mencegah atas apa yang engkau berikan, ya Allah. Wala mu'tiya lima mana'ahullah. Lima mana'allah. Dan tidak ada yang dapat memberikan jika Allah mencegah hal tersebut. Ya. Sudah dirancang sedemikian rupa, kita ingin melaksanakan sebuah hal, sebuah kebaikan. Ketika Allah tidak takdirkan itu tidak akan terjadi. Allah akan cegah hal tersebut. Ya. Wala yanfa'udal jaddi minhul jaddu. Ini lafadznya minhu ya, di sini. Baik. Dan tidak dapat memberikan ya, kekayaan orang yang memiliki kekayaan di sisinya. Baik. Jadi seseorang yang memiliki kekayaan, dia tidak akan bisa memberikan kekayaan tersebut kecuali atas izin Allah. Ya. Walaupun mungkin dia sudah mempunyai plan, ya, sebuah rencana besar, ingin infakkah atau sodakohkah, membantu dengan bantuan sosial kah. Jika Allah belum takdirkan dia bisa untuk melaksanakan itu, tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Makanya pentingnya kita menyandarkan urusan kita kepada Allah, bukan kepada diri kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain.
Wala takilni ila nafsi, ya Allah jangan kau serahkan urusanku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Ya. Kenapa? Karena kita ini lemah. Manusia itu makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Ya. Kemudian kita mau memanage itu sendiri? Tidak. Kita serahkan urusannya kepada Allah, biar Allah yang ngatur. Ya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Bahkan hanya sekejap mata, jangan pernah apa? Engkau serahkan urusanku kepada diriku ya Allah. Ya, biar engkau yang mengaturnya. Engkau yang memanagenya. Enak. Kita berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah susahnya kalau kita mengatur urusan diri kita sendiri tanpa diberikan hidayah oleh Allah. Ya, karena kita adalah makhluk yang lemah. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, pasti Allah akan pahamkan dia agama. Ya, ilmu agama. Ini penting sekali. Bersyukurlah orang-orang yang sudah mulai mencintai ilmu agama. Bersyukurlah orang-orang yang mulai senang hadir di kajian. Bersyukurlah orang-orang yang hatinya mulai terbuka dengan dakwah salaf. Itu pertanda Allah inginkan kebaikan dari mereka. Ya. Baik. Nah, kemudian bagaimana kita bisa meluruskan niat dan istiqomah? Tentu dengan banyak doa. Dan ingat, doa itu bukan nomor kesekian. Bahkan yang pertama adalah doa. Ikhtiar hamba yang pertama adalah doa. Bukan selain doa. Ya. Karena sebagian kita itu merasa ikhtiar itu bukan doa. Ikhtiar itu usaha diri kita, ya, secara kasat mata gitu. Ya, kemudian baru diimbangi, diakhiri, ditutup dengan doa. Jadi doa itu semacam doa kafaratul majlis. Penutup usaha gitu kan. Penutup rangkaian aktivitas, enggak. Bahkan yang pertama kali adalah doa. Itu ikhtiar yang luar biasa, itu adalah doa. Maka di antara ulama ada yang dulu pernah merasakan sakit, ya, di Mekah. Dan itu sakit yang luar biasa. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan saat itu tidak ada tabib, ya, tidak ada tenaga kesehatan, tidak ada dokter. Dan susah mendapatkan obat. Apa yang dilakukan oleh Ibnul Qayyim? Meruqyah dirinya dengan surat Al-Fatihah. Ibnul Qayyim membacakan surat Al-Fatihah untuk dirinya. Dan ajaib, kata Ibnul Qayyim, dia mendapati kesembuhan yang luar biasa dari bacaan dia terhadap surat Al-Fatihah tersebut. Dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian beliau ajarkan kepada orang lain. Jadi kalau kita merasakan sakit apa, coba diobati dengan Al-Fatihah. Terus. Dan yakin 100%. Tidak ada syak, ya, keraguan sedikit pun juga. Ya, karena Al-Quran itu adalah syifa. Ya, syifa. Apa itu syifa? Penawar, penyembuh. Ya. Bukan sekedar obat, bukan sekedar dawa. Ya. Kalau obat itu kadang cocok, kadang tidak cocok. Obat ini cocok pada seseorang, namun tidak cocok pada orang yang lain, padahal sakitnya sama. Yang sini langsung sembuh, yang sana belum. Ya, itu obat. Tetapi kalau syifa, ya udah pasti menyembuhkan. Karena namanya juga kesembuhan. Jadi Al-Quran itu syifa, bukan sekedar dawa. Ya, di kesembuhan, bukan sekedar obat. Baik. Wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya, maka barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia agama. Ya. Baik. Maknanya adalah, makna kebalikannya, mafhum mukhalafah, barang siapa yang Allah tidak kehendaki kebaikan pada dirinya, niscaya Allah tidak akan berikan kepahaman kepadanya ilmu agama. Ya, kasihan. Ya, kita pengen kita ini termasuk hamba yang dipilih Allah, kebaikan ada pada diri kita. Caranya bagaimana? Ya kita sadar diri. Mari kita baca. Mari kita mendengar kajian. Mari kita terus berusaha untuk lebih paham lagi akan agama kita. Mulai dari rukun Islam yang 5. Pahami dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana sholat setelah kita bersyahadat kan gitu. Bagaimana sholat. Bagaimana puasa, zakat, bagaimana haji. Kita kaji. Ya. Rukun iman juga begitu. Kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ya. Jangan hanya ikut-ikutan. Mas, puasa mas. Ya, saya puasa Pak Ustadz. Loh kenapa?
Lah masalahnya yang lain juga banyak puasa, Pak Ustadz. Saya malu kalau nggak puasa. Lah ini ikut-ikutan namanya. Ya. Nah, terus bagaimana akan mendapatkan fadilah dari puasa kalau hanya sekedar ikut-ikutan? Padahal orang yang berpuasa itu betul-betul dia mengilmui, ya, mengilmui hukum hukum puasa. Ya. Dia mengimani kewajiban puasa, kewajiban syariat berpuasa. Dan dia betul-betul berharap pahala dari apa yang dia lakukan dari puasa tersebut. Nah, ini kalau kita belum tahu, berarti kita hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ya. Karena di sini mayoritas muslim, kemudian mereka puasa, kita ikut-ikutan puasa. Ya, hendaknya kita mau membaca-baca, ya, mencari info-info tentang hukum-hukum puasa. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Sami'tu haula'il kalimat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhil a'wad. Ya. Taib. Dia akan memahamkan agama kepadanya tadi sudah. Aku mendengar kata-kata ini dari Nabi SAW di atas kayu-kayu mimbar ini. Itu mimbarnya Nabi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad dan juga yang lainnya dan juga terdapat dalam kitab Silsilah As-Sahihah karya Syekh Albani rahimahullah. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid menceritakan kepada kami, ia berkata, Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ka'ab menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Muawiyah, ya seperti riwayat hadis di atas tadi. Muhammad bin Al-Musanna menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Muhammad bin Ka'ab, aku mendengar Muawiyah seperti riwayat di atas tadi. Jadi ada beberapa jalur. Ada beberapa penjelasan kata di sini, di antaranya ungkapan wala yanfa'u dal jaddi, ya. Tadi disebutkan minhul jad. Kalau yang kita baca setelah sholat ya, wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu ya. Al jaddu dikatakan oleh Al-Khattabi yaitu al-ghina, kekayaan. Ya. Jadi tidaklah kekayaan itu bermanfaat bagi orang yang memilikinya kecuali atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan kekayaan itu bermanfaat, ya akan bermanfaat. Tapi kalau tidak izinkan, ya tidak akan bermanfaat. Ya. Betapa banyak orang yang mempunyai rekening yang banyak uangnya. Ya. Kemudian dia tidak bisa menggunakan kekayaan tersebut untuk hal-hal yang mungkin menyenangkan dirinya. Kenapa? Mungkin kondisi dia sakit, parah, dan seterusnya. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah al-hadzu. Ya. Al-jaddu, yakni al-hadzu, yaitu bagian. Ya. Bagian. Kalau tadi kekayaan, al-ghina. Ya. Minka di sini yaitu dari dirimu. Makna minka di sini adalah indaka, di sisimu. Ya. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kekayaan seseorang tidak bermanfaat baginya di sisi Allah atau di sisimu ya Allah, tetapi yang bermanfaat hanyalah amal solehnya. Ini makna yang tergabung tadi. Ya. Jadi kekayaan seseorang ini tidak bermanfaat bagi dirinya di sisi Allah, ya. Tetapi yang bermanfaat hanyalah amal solehnya. Dan ini sering kita baca ketika setelah selesai sholat ya. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Ya. Kemudian yufaqihu al-fiqh artinya adalah al-fahmu, itu pemahaman. Ya. Kata yufaqihu berarti membuat dirinya faham tentang ilmu-ilmu agama dan rahasia-rahasia syariat yang disertai pengamalan ilmu yang dimiliki. Ya, jadi wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, yufaqihu di sini apa? Tidak sekedar memahamkan kepada orang tersebut ilmu agama, bahkan dia mengamalkannya. Ya. Ya. Karena pengamalan ini penting sekali. Seseorang yang punya ilmu dia tidak mengamalkan, ya percuma. Ya. Percuma. Seperti orang-orang Yahudi, dia ada ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Baik, maka orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan ada pada dirinya, dia ya memahami ilmu agama, kemudian dia bisa mengamalkan ilmu agama tersebut. Ya. Maka pengamalan ilmu ini penting sekali. Ya.
Kenapa? Karena ilmu yang tidak diamalkan ini akan menjadi hujjah yang memberatkan seseorang. Ya. Jadi jangan sampai seseorang punya ilmu tidak diamalkan di akhirat kemudian apa? Menjadi hal yang memberatkan dirinya, bukan malah meringankan hisabnya. Ya. Oleh karenanya sedikit ilmu yang kita miliki kita amalkan semampu kita. Semampu kita. Kalau belum bisa diamalkan, ya berarti kita belum mampu. Namun kita ada usaha untuk mengamalkan. Ya, ilmu haji, ya, misalkan kita sudah mengilmui bagaimana tata cara manasik haji, umroh, ya kita sudah sangat ingin berangkat ke sana. Namun belum bisa kita amalkan, terus gimana lagi? Belum punya dana, ya kan? Ataupun kalaupun punya dana, misalkan sekarang kondisinya sedang tidak aman-aman saja, ya. Sehingga beberapa penerbangan Saudi itu di cancel, ya. Kenapa? Karena sedang ada konflik di Timur Tengah kan gitu. Ya, itu juga bagian daripada mengilmui ya haji seperti apa. Bahkan di antara apa istitoah bagi seorang wanita yang mau haji adalah wajib dimahromi oleh mahramnya. Kalau dia nggak punya mahram berarti dia tidak punya istitoah kemampuan walaupun duitnya banyak. Ya, dia duitnya banyak, tapi dia nggak punya mahram terus gimana? Mau dipaksakan haji sendirian? Ya, padahal dia tanpa mahram. Ya. Tapi maka hendaknya seorang wanita muslimah ya, dia punya kecukupan dana untuk berangkat haji atau umroh, dia harus ada mahram. Dan itu hukumnya wajib. Ya. Walaupun ada pendapat-pendapat jika ini adalah haji yang pertama dan dia sudah berumur sepuh misalkan, maka dibolehkan ketika kondisinya aman bersama jamaah wanita yang lain. Enggak. Ya, itu pendapat. Sedangkan kalam Nabi SAW, ya tetap wanita yang safar, ya harus ada mahram. Apalagi safar sampai sekian hari. Ya. Kita mau menangkan pendapat siapa? Pendapat Nabi atau pendapat orang kan gitu. Nah, ini kalam Nabi ya. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang wanita yang melakukan safar ya. Ya. Kemudian dia tanpa mahram. Ya. Baik itu sehari semalam atau lebih dari itu misalkan. Baik. Nah, adapun kandungan hadisnya disunahkan membaca zikir ini sesuai sholat ya. Karena zikir ini mengandung lafaz-lafaz tauhid dan penisbatan perbuatan. Ya, tidak memberi dan kesempurnaan kekuasaan yang itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang mampu untuk memberikan sesuatu pun walaupun orang itu memiliki sesuatu tersebut kecuali atas izin dari Allah. Ya. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa memberikan syafaatnya pada hari kiamat kelak kecuali setelah izin dari Allah, setelah adanya izin dari Allah. Ya. Semuanya, tidak hanya Nabi Muhammad. Man dalladhi yashfa'u indahu illa biidnih. Ya, maka orang yang dia mempunyai syafaat tidak akan bisa memberikan syafaatnya kecuali adanya izin dari Allah. Maka meminta syafaat Nabi bukan di depan kuburan Nabi nangis-nangis di situ, enggak. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, ya. Ketika memasuki Masjid Nabawi misalkan kemudian ada sesi di Raudhah sekian menit, kemudian setelah itu melewati kuburan Nabi berhenti nangis-nangis di situ. Ya, minta kepada Nabi agar diberi syafaat kelak di hari kiamat. Mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah, ya Allah berikan syafaat nabimu. Ya. Mintanya kepada Allah karena yang memberikan syafaat itu Allah. Ya. Perantaranya ya Nabi tadi. Baik. Kalau Nabi tidak diberikan izin tidak akan bisa memberikan syafaat. Ya. Dan juga selain Nabi ya, karena ada syafaat orang beriman kepada orang beriman yang lainnya. Syafaat anak untuk orang tuanya. Ya, sehingga orang tuanya kaget, di surga kok derajatnya tinggi sekali. Padahal dia mengira amalnya tidak akan mampu mencapai derajat seperti ini. Itu atas syafaat anaknya. Ya, untuk orang tua. Kenapa? Orang tuanya, anaknya dulu rajin beristighfar untuk orang tuanya. Ya. Jadi seorang anak rajin memintakan ampunan untuk kedua orang tua, itu akan menjadikan posisi orang tua di surga kelak tinggi. Dan itu akan menjadikan orang tua kaget. Kok posisi saya di surga tinggi sekali padahal amalan saya gitu-gitu aja. Ternyata apa? Ternyata dari usaha anaknya tadi. Dulu ketika di dunia rajin memintakan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua. Maka kita jangan malas untuk sekedar mengucapkan Rabbik firli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang begitu simpel, yang begitu mudah dihafalkan, bahkan sejak kecil anak-anak kita hafal, ya. Kemudian kita malah malas mengungkapkannya di waktu-waktu mustajab dan yang lain sebagainya. Ya. Dan tentu ketika kita mendoakan orang tua kita pun mendapatkan pahalanya. Ya. Kita mendapatkan pahala karena kita sudah memberikan dampak positif kepada orang yang kita doakan. Ya. Mendoakan orang lain kita berpahala, kan gitu. Baik. Dan sesungguhnya di situ juga ada doa untuk kita. Bahkan doa yang pertama kali itu untuk kita. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Baru kemudian wali walidayya dan juga dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Kemudian yang kedua di situ ada penjelasan tentang kemuliaan ilmu dan keutamaan ulama, ya. Dan bahwa mendalami ilmu agama yang disertai pengamalan merupakan tanda yang menunjukkan akhir yang baik, husnul khotimah. Maka ilmu yang dimiliki oleh seorang muslim namun dia mengamalkannya dengan kesabaran, mudah-mudahan ini adalah tanda seseorang ini akan mendapatkan husnul khotimah. Ya. Jadi mengamalkan ilmu itu penting. Ya. Mengamalkan ilmu adalah dalam rangka apa? Kiat-kiat kita menggapai husnul khotimah, di antaranya apa? Ilmu yang sudah kita miliki kita amalkan. Ya. Seseorang yang memiliki hafalan Quran, ya diamalkan. Ya, diamalkan. Apa yang terkandung dalam hafalannya tersebut, ya dia berusaha memahaminya. Ya. Maka di antara kita memperhatikan Al-Quran, kita membaca, kemudian kita mentadaburi maknanya. Ya. Mentadaburi maknanya. Dan mengamalkan isinya. Kita tidak akan mengerti makna-makna yang terdapat dalam ayat Al-Quran, kecuali kita membaca, kalau belum bisa bahasa Arab, ya terjemahan Al-Quran. Dan Alhamdulillah sekarang terjemahan itu dalam bentuk aplikasi juga ada, sehingga seseorang dengan HP-nya dia bisa membaca, ya, berusaha memahami, oh ayat ini tentang ini ternyata. Saya sudah hafal ayat ini lama sekali, ini maknanya apa, maksudnya apa, cek terjemahannya. Kalau bisa bahasa Arab, baca tafsirnya misalkan. Ya. Itu bagian daripada langkah kita menjadikan Al-Quran sebagai hujjah untuk meringankan kita, bukan memberatkan kita. Karena Al-Quran kelak di akhirat itu akan imma menjadi hujjah lana, yaitu hujjah yang akan meringankan kita, atau hujjah alaina, atau hujjah yang akan memberatkan kita. Ya. Tinggal kita pilih, apakah ingin menjadikan Al-Quran teman setia kita di dunia dengan membacanya, mentadaburi maknanya, ada usaha, dan mengamalkan isinya, ya, sehingga kelak Al-Quran juga akan membela kita. Atau kita cuek dengan Al-Quran, ya, malas-malasan, ya, tidak ada upaya untuk membaca ataupun memahami maknanya, mengamalkannya. Nggak ada faedah orang yang hafal Al-Quran luar biasa, tapi justru sikap dan polanya, tingkah lakunya bertentangan dengan Al-Quran. Ya, banyak. Ya. Para qori, kuro yang hafalannya Masya Allah, suaranya luar biasa. Tapi praktek kehidupannya, ya, jauh dari tuntunan Al-Quran. Ya kan? Merokok iya, amalannya tercampuri hal-hal yang baru, bid'ah. Apalagi Pak? Akidahnya jauh dari akidah salaf. Padahal dia seorang hafid Quran. Ada seperti itu? Banyak. Bahkan banyaknya hafid Quran itu ternyata akidahnya melenceng. Sufi, kuburi. Ya. Bahkan juga ada yang qori. Ya, salah satu qori pada zaman dahulu membunuh siapa? Membunuh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Muljim. Itu seorang khawarij. Dia dipuji sebagai seorang hafid dan qori. Salah satu qurra terbaik pada saat itu. Tapi ternyata akidahnya menyimpang. Dan dia kemudian membunuh siapa? Menantu Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga. Siapa? Ali radhiyallahu anhu. Ya. Dia kafirkan Ali, dia bunuh Ali. Padahal Nabi mengatakan Ali salah satu dari 10 yang masuk surga, dijamin oleh Nabi. Namun sama orang ini dikafirkan sehingga dia membunuhnya. Ketika dia membunuh Ali, dia senang sekali. Bahkan ketika dia juga kemudian dieksekusi gara-gara dia membunuh Ali, dia malah apa? Dia malah bangga dengan akhir dari hidupnya tersebut. Seorang Abdurrahman bin Muljim, tetapi dia seorang qori yang terkenal,
bahkan direkomendasikan ya, oleh sebagian sahabat, tapi ternyata akidahnya menyimpang. Ya, akhir hayat yang buruk sekali, mengkafirkan seorang Amirul Mukminin sekelas Ali radhiyallahu anhu, ya, menantu Nabi dan bahkan calon penduduk surga. Coba, berat. Jadi ilmu yang kita dapat, baik itu berupa Al-Quran atau hadis, kita meminta kepada Allah agar kita mampu mengamalkannya, mentadaburinya, mengamalkannya. Kalau tidak, bisa menjadi apa? Bumerang bagi diri kita. Ya. Maka jangan terpedaya dengan kehebatan seseorang dari sisi mungkin bacaannya, dia seorang qori internasional misalkan. Lihat bagaimana akidah dia, bagaimana manhaj dia. Kalau dia seorang yang menyimpang dari akidah salafus soleh, maka tidak perlu kita mengambil ilmu dari orang tersebut. Ambil ilmu dari orang-orang yang jelas akidahnya, jelas manhajnya, jauh dari syubhat, ya, jauh dari syahwat, kan gitu. Ya. Karena ilmu ini adalah cahaya yang akan menuntun kita kepada kebaikan. Ya, taib. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya, sedikit lagi insyaallah. Hadis 667. Muhammad bin Al-Musanna menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Haisam bin Jamil menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Muslim menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Husain. Ia berkata, Amr bin Abi Sufyan mengabarkan kepadaku, an Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna awsaqa ad-du'ai, sesungguhnya doa yang paling kuat adalah antakul, engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Robku, Tuhanku, dan aku adalah hambamu. Dolam tu nafsi, ya, dolam tu nafsi, aku mendolimi diriku. Wa'taraftu bidambi, dan aku mengakui dosaku. La yakfirud dunuba ila anta. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau ya Allah. Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku. Ya. Ini hadis sahih li ghairihi, ya. Tayyib. Dan ini juga termasuk dzikir yang kita baca setiap pagi ataupun petang, ya. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya. Allahumma anta rabbi wa ana abduk, dhalamtu nafsi wa ataraftu bidambi la yaghfiru dzunuba illa anta rabbighfirli. Ya. Dan itu dibaca dengan penuh pengakuan, ya, seorang hamba itu bahwa dia memiliki dosa. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Bukan sekedar bacaan yang lewat di lisan kita, tapi tidak ada apa? Perenungan dalam hati. Terkadang kita membaca dzikir pagi itu cepat sekali. Yang penting baca dzikir gitu aja. Tanpa kita mungkin sedikit mendalami, merenungi ungkapan-ungkapan yang indah tersebut. Ya. Maksudnya apa? Kalau kita berzikir itu, coba kita sambil merenungkan bacaan yang kita lafadzkan. Ya. Seperti ucapan subhanallah 33 kali. Mungkin sebagian kita itu cepat aja itu. Subhanallah, 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 rampung. Ya kan? Coba sambil dihayati subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa harus rampung? Jadi ada penghayatan. Ya. Sama, ketika kita baca Al-Quran, dan baca Al-Quran adalah bagian daripada dzikir yang utama, ya kita juga menghayati apa yang kita baca. Lagi mana Ustaz nggak hafal, nggak paham makna apa yang kita baca dari Al-Quran, ya berusaha untuk membaca terjemahannya minimal. Apalagi sangat mudah sekarang kan, sudah ada aplikasinya. Ya, ya kita membaca tiba-tiba saya pengen tahu ini maknanya apa. Ya. Kalau kita sudah memahami maknanya, itu lebih meresap, enak menghayati. Ya. Mungkin ada orang baca surat, misalkan Yusuf, itu surat yang begitu indah. Bagaimana perjalanan Nabi Yusuf, ya kan? Bagaimana kemudian setan berhasil membuat jurang pemisah antara Yusuf alaihissalam dan juga saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf kemudian diasingkan, dicemplungkan ke sumur, sampai diambil kemudian dibawa ke Mesir, kemudian menjadi seorang Al-Aziz. Ya, bahkan difitnah oleh seorang wanita, Imro'atul Aziz. Ya. Dan bagaimana kemudian Allah membuat skenario begitu indah, kemudian
saudara-saudaranya datang kepada Yusuf tatkala Yusuf saat itu sudah menjabat sebagai penguasa saat itu. Kemudian mereka meminta bantuan dari Yusuf dan akhirnya mereka menjadi apa? Menjadi tahu akhirnya ternyata sang raja ini adalah Yusuf dan para ikhwah ini saudara-saudara Yusuf kemudian juga terakhir dia meminta supaya dia diampuni oleh Allah. Ya. Ini juga orang-orang yang soleh. Ya. Karena tidak ada orang yang memintakan ampunan agar dosa-dosanya diampuni kecuali orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa, orang yang soleh adalah ketika dia berbuat salah, dia segera meminta ampun kepada Allah atau memohonkan kepada orang yang soleh agar dia diampuni oleh Allah. Ya. Dan saudara-saudaranya Yusuf ini meminta kepada ayahnya agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Tatkala dia menyadari bahwa penguasa yang berada di depannya ini adalah seorang Yusuf yang dulu mereka dolimi. Ya. Itu surat yang sangat indah. Dan Yusuf itu di akhir kekuasaannya, dia kemudian minta diwafatkan dan dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Dia berada di puncak kekuasaan, menjadi penguasa Mesir. Tetapi dia tidak mengatakan, ya Allah panjangkanlah kekuasaanku. Tidak. Ya, dia meminta diwafatkan. Taufani muslimah wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim dan pertemukan aku dengan orang-orang yang soleh. Padahal dia seorang nabi. Ya, padahal dia seorang nabi. Ya, taib. Artinya apa? Yusuf tidak haus kekuasaan. Ya. Yusuf alaihissalam adalah orang yang begitu tawadhu, ya. Orang yang begitu sabar. Dia tidak balas dendam kepada saudara-saudaranya, namun dia justru apa? Membantu saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Mereka berdua berkumpul kembali, atau Yusuf dan para saudaranya berkumpul kembali, John juga dengan orang tuanya. Kalau kita baca surat itu dengan mendalam, tahu maknanya, itu sebuah kisah yang begitu luar biasa. Ya, sebuah kisah yang runut sekali dan bahkan membuat hati kita itu bergetar luar biasa ini. Kesabaran yang betul-betul ya diuji. Ya, baik sebagai Yusuf sang anak ataupun orang tua dan juga saudara-saudaranya diuji dengan fitnah, ya kan. Kemudian mereka juga akhirnya meminta agar dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, ya. Maka dari hadis ini tadi kita mengerti bahwa ini adalah termasuk bagian daripada sayyidul istighfar, yaitu penghulunya istighfar, ya, yang kita baca pagi dan petang. Maka di antara kandungannya adalah setiap orang yang memperhatikan zikir ini, ya, di dalamnya terkandung tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, pengakuan hamba atas dosa-dosa, permohonan pertolongan kepada Allah dan permintaan ampunan dari Allah. Dan inilah bentuk kekhusyuan, tawadhu, tadarru, penghambaan diri kepada Allah dan apa? Kita tidak berharap kecuali hanya kepada Allah karena Allah lah satu-satunya zat yang mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan mari di waktu-waktu yang baik ini ya, di saat-saat yang mustajab ini perbanyak doa untuk diri kita, untuk orang-orang terdekat kita, ya ibu bapak kita, anak-anak kita, dan jangan lupa doakan juga bangsa yang kita tinggal di dalamnya ini agar diberikan apa? Diberikan penguasa-penguasa yang adil, yang dan juga orang-orang yang mengelilikinya juga orang-orang yang adil sehingga mereka bermanfaat bagi bangsa dan juga bagi negara dan juga bagi penduduk-penduduknya. Di antara doa yang terbaik adalah doa yang tentu terdapat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kita hafal, kita baca itu. Namun kalaupun kita membaca dengan doa-doa kita sendiri, maka itu juga baik. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.